Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026. Terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Dan bacaan dari kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Diikat oleh topik atau tema Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Ari parulupulupun di bangso ni debata. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21, Gembala yang baik. Khotbah kita ayat 11 sampai 16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026. Dihubungkan dengan topik Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Ari parulupulupu di bangso ni debata. Saudara, pada Injil Yohanes pasal 10 ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sendiri sebagai gembala atau permahan dalam terjemahan bahasa Batak Toba. Dalam bahasa Inggris itu disebut shepherd. Saya yakin kita semua pendengar khotbah ini pasti tahu pekerjaan atau tugas seorang gembala atau permahan ini toh. Gembala atau permahan itulah yang bertanggung jawab memelihara, menjagai domba dan ternak yang digembalakannya. Merekalah yang mencari dan menemukan tempat-tempat di mana padang rumput dan air minum yang sangat dibutuhkan oleh domba-domba itu. Merekalah juga yang berusaha mengembangkan ternak-ternak itu agar bertambah-tambah dan agar menghasilkan baik susu, bulu domba, dan daging untuk dijual. Khusus di daerah Palestina, Bapak Ibu, beternak domba merupakan salah satu sumber kehidupan vital. Banyak keluarga-keluarga yang mendapat sumber kehidupan mereka dari beternak domba, dan itu sebabnya banyak orang yang mau juga menjadi gembala upahan untuk menerima gaji. Saudara,
Dalam perikop khotbah kita saat ini, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Yesus berbicara tentang gembala dan yang digembalakan. Yesus menyebut ada dua jenis gembala atau peremahan ini, yakni jenis pertama ada gembala yang baik, nadinggan maroha dalam bahasa Batak Toba. Tipe mereka ini menurut pengamatan Yesus, setelah pintu kandang dibuka, maka si gembala yang baik terlebih dahulu menghitung dulu jumlah ternaknya. Kemudian si gembala akan mengecek apa ada ternak, ada domba yang sakit. Kalau ada, akan terlebih dahulu itu diobati. Dan tidak membiarkan domba yang sakit itu jalan sendiri, tetapi akan menempatkannya di atas pundaknya. Selanjutnya, ketika pergi menuju padang rumput hijau, si gembala itu akan berjalan di depan, sedangkan ternak-ternak akan mengikut dari belakang, sebagaimana ayat 4. Selama dalam pengembaraan atau perjalanan itu, si gembala akan terus menjaga ternaknya dari segala ancaman. Bahkan dia tidak tidur. Gembala itu tidak tidur, Bapak Ibu. Dia akan berjuang melawan kalau ada binatang-binatang buas datang untuk keselamatan ternak gembalanya. Inilah tipe gembala yang baik itu. Nah, jenis kedua dari gembala, sebaliknya ada gembala yang melihat hanya dari gaji, uang semata-mata saja. Nah, tipe gembala seperti ini tidak memperhatikan keselamatan ternak gembalaannya. Jika binatang buas datang mengancam ternak, si gembala jahat inilah yang duluan lari menyelamatkan dirinya dan membiarkan ternaknya dimangsa binatang buas itu, asal dia selamat. Ayat 12, mereka tidak memperhatikan domba-domba gembalaannya. Ayat 13, tidak merawat atau menyembuhkan ternak-ternak yang sakit, tidak menuntun ternak-ternak untuk mendapatkan rumput-rumput hijau dan air-air bersih. Bahkan ada saja gembala jahat yang sampai hati menjual ternak gembalanya atau menyembelihnya dan memakannya dengan laporan kepada pemiliknya telah dimangsa binatang buas. Nah, demikian tipe gembala upahan menurut penilaian pengamatan Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat nats khotbah kita, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16 ini. Pada uraian kita barusan sudah jelas apa konteks khotbah ini, yakni pengakuan Yesus tentang dirinya sendirilah gembala yang baik itu. Pada ayat 11 sampai 13, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Yesus sangat berbeda dengan gembala-gembala upahan, sebagaimana kita sebut tadi, yang tidak memperhatikan domba-domba gembalaan mereka. Sebagai gembala yang baik, Yesus mau berkorban, mau mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kitalah yang tanggung sendiri. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maka maknanya ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya sendiri supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kemudian ayat 14, Yesus mengatakan bahwa seorang gembala yang baik itu pasti mengenal dombanya, dan sebaliknya domba-domba itu juga mengenal si gembalanya. Dan seperti itulah Yesus sendiri. Pada ayat 15, sang gembala itu rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini terjadi di saat datangnya ancaman pada ternak gembalanya, seperti di saat munculnya binatang buas atau pencuri, sebagaimana ayat 10 dan 12 tadi. Kemudian pada ayat 16a, Yesus juga mengatakan bahwa ada domba-domba yang tidak dari kandang milik si gembala, dan itu juga dituntun oleh gembala yang baik itu.
Dan pada ayat 16b, domba-domba itu akan mendengar suara si gembala, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, saudara, kita lihat di sini. Kesetiaan si gembala menuntun ternak gembalanya menjalani semua lika-liku hidup itu, pada akhirnya akan membawa mereka tiba pada padang rumput dan menikmati kehidupan ini penuh sukacita. Sang gembala baik itu berharap agar domba-domba yang dituntunnya mau mengikuti arahannya, dan jangan ada yang mencari jalan sendiri, mencari rumput-rumput sendiri yang menurutnya lebih cepat dan lebih memuaskan dirinya. Jangan ada yang seperti itu. Nah, saudara, dengan kemauan kita dituntun oleh sang gembala baik itu, maka kita akan menikmati apa? Hari sukacita bagi umat Tuhan. Hari parulupulupon di bangso ni debata, sebagaimana dideklarasikan topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026, dihubungkan dengan topik Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Hari parulupulupon di bangso ni debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pengajaran pertama, dalam perjalanan hidup ini, ikutlah sang gembala baik kita. Nah, saudara, dalam keseluruhan perikop khotbah kita, mulai dari ayat 1 sampai 21, kita diajar untuk mengikut Yesus sang gembala yang baik. Nah, saudara, pemahaman ini sangat penting dan menentukan perjalanan hidup kita di dunia ini. Selain itu, apa yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop ini menggambarkan bahwa selama dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, maka apa yang terjadi, apa yang akan kita hadapi? Nah, kita senantiasa akan menjalani dan melewati berbagai-bagai padang-padang kehidupan yang licin, yang terjal, yang berbatu-batu. Kita menginjak kerikil-kerikil tajam yang membuat kita bisa sakit, bisa menangis, bisa berduka. Bahkan kehidupan kita sering sekali diperhadapkan dengan binatang-binatang buas, serigala-serigala, dan atau singa-singa penderitaan yang membuat kita berduka, meratap, menangis pilu. Nah, semuanya itu bisa terjadi dalam berbagai-bagai macam wujud. Bisa kesulitan ekonomi, bisa problema keluarga, masalah pekerjaan, masalah pariana konon, dan sebagainya. Nah, ketika kita memberangkatkan anak-anak sekolah, nah, dia butuh uang toh. Dalam memikirkan bekal hidup sehari-hari, kita sering galau. Saat tiba waktunya bayar hutang, tagihan, kita sering panik. Panik, Bapak Ibu, ketika menghadapi ancaman berbagai-bagai jenis sakit, penyakit, sulit membeli obat, dan sebagainya. Oh, Bapak Ibu, banyak yang menimbulkan rasa takut, khawatir, rasa gamang, dan rasa galau dalam hidup kita ini. Banyak yang menciutkan hati, pikiran, perasaan kita, sehingga tidak jarang hati kita menjadi kecut, wajah kita muram murhing, Bapak Ibu, hilang aura wajah yang penuh damai sejahtera itu, hilang. Bahkan tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kita yang bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan istrinya, menyalahkan suaminya, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, dan lain-lain. Bahkan juga tidak sedikit yang putus asa, nama dele, yang putus harapan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang memberi kita penguatan iman, topangan kerohanian, topangan keyakinan, asa adok posni roha, apa yang menopang kita dari khotbah ini. Yesus sedang berdiri di hadapan kita, Bapak Ibu, dan sedang berkata, apa kata Yesus kepada kita? Akulah gembala yang baik bagimu.
Nah, saudara, maukah kita digembalakan Sang Gembala baik itu? Ini pertanyaan, ini renungan kita. Kalau kita mau, percayalah, seberat dan sesulit apapun persoalan-persoalan kemelut hidup kita, penderitaan yang sedang menerpa, mengancam, dan menindas kita, menekan kita, semua itu dilihat oleh Yesus. Yesus sedang menuntun kita menjalani relung-relung pahit dari kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Yesus sedang berusaha membawa kita untuk tiba secepatnya ke rumput hijau, ke air yang tenang, tu japalan nalomak, tu aik hanguluan mual natio, air kehidupan yang membuat kita bisa bersuka cita. Nah, saudara, sekali lagi, siapkah, bersediakah, pasrahkah kita mau dipimpin oleh Yesus sebagai Gembala Agung itu? Menjalani kehidupan yang seperti itu banyak tantangannya? Atau haruskah saudara menjalani hidup ini dengan kekuatanmu sendiri, usahamu sendiri, atau hikmat yang kamu miliki sendiri? Apakah saudara berusaha mencari kekuatan-kekuatan lain di luar dirimu? Kekuatan supernatural, mencari kekuatan-kekuatan magic, dukun-dukun, dan lain-lain yang menurut kamu bisa menyelamatkan dirimu? Oh, Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Jangan tempuh hal-hal seperti itu tanpa kamu lihat dengan mata jasmani kita, tetapi lihatlah dengan mata rohanimu, mata imanmu, bahwa hari sukacita bagi umat Tuhan, hari parolopolopon di bangsoni debata itu sudah dipersiapkan dan bahkan akan diberikan Tuhan pada kita, pada Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, jadilah gembala meniru Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Saudara, dalam khotbah ini Yesus sudah memberi dirinya sebagai contoh teladan dari seorang gembala yang baik. Kita sudah melihat dari uraian saya sejak awal tadi khotbah ini, bagaimana Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Yesus membedakan dirinya dari para gembala-gembala upahan yang hanya mengutamakan gaji, upah, materi, pemberian, dan tidak memberi dirinya demi keselamatan yang digembalakannya. Saudara, ini memberi kesadaran dan khususnya mengingatkan kita akan tugas, akan peran, akan hakikat serta keberadaan kita, yang juga kita itu adalah apa? Juga kita adalah gembala, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa dalam berbagai-bagai hal semua kita adalah berperan sebagai gembala? Sekali lagi, ingat, jangan lupa ini, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua adalah gembala. Entah kita berpredikat sebagai pemangku jabatan tahabisan dalam gereja, full timer, sintua, perhalado, ketua dewan, ketua seksi, panitia dalam gereja dan sebagainya. Kita, Bapak Ibu, adalah gembala. Apakah kita sebagai orang tua atau ayah atau ibu? Apakah kita sebagai abang, sebagai kakak dalam keluarga? Kita, saudara, juga adalah gembala. Apakah kita sebagai kepala bagian atau pemilik jabatan di suatu kantor atau ketua dalam kelompok marga, kelompok arisan, ataupun komunitas, organisasi, dan pergaulan masyarakat? Nah, saudara adalah juga gembala. Dan sebagai orang yang dipimpin, sebaliknya, maka semua kita berdiri sebagai domba. Ya, kita kawanan domba, Bapak Ibu, sebagai orang yang dipimpin. Nah, saudara, khotbah ini menyadarkan kita sekarang, baik kita sebagai gembala maupun sebagai kawanan domba yang mau dipimpin di tengah-tengah komunitas hidup, berkeluarga, bermasyarakat, berkomunitas. Nah, apa yang dituntut dari kita sebagai gembala dalam komunitas kita? Semogalah kita menjadi gembala-gembala yang peduli terhadap satu dengan yang lain, satu sama lain. Kiranya kita pun mau rela berkorban, menyerahkan diri, tidak lari dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kiranya para pemimpin itu tidak mau menyesatkan
disesatkan dan disesatkan seperti serigala. Nah, sebagai kawanan domba, apa yang harus kita lakukan? Kita yang digembalakan dalam komunitas kita, kiranya kita pun menjadi orang-orang atau domba-domba yang mau mendukung para gembala kita, mau mengikuti arahan, tuntunan, dan bimbingan para gembala kita. Jangan mau keluar dari kesatuan kawanan dan mencari jalan sendiri, Bapak Ibu. Kiranya kita mau dengan sukarela menjadi domba-domba yang tahu diri dan mau merelakan diri dibimbing, dipimpin oleh para gembala kita itu. Nah, doakan, topang para gembala kita itu di zaman sekarang agar mereka diurapi, diberi hikmat oleh Kristus Sang Gembala Agung itu, sehingga mereka menjadi pemimpin yang baik, yang berwibawa, yang berhikmat, meneladani kepemimpinan daripada Yesus. Dengan adanya sinergitas, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara pemimpin atau gembala dengan anggota atau domba yang digembalakan, yang dipimpinnya itu, maka kita semua akan boleh tiba, boleh sampai ke tujuan, yakni padang rumput keselamatan dan kebahagiaan bersama. Kita akan bisa mengatasi berbagai-bagai riak-riak, gelombang permasalahan, cobaan, dan perusak-perusak yang mungkin terjadi dalam komunitas kita. Itulah gambaran dari serigala atau pencuri yang merusak dan mencerai-beraikan kawanan domba, sebagaimana disebutkan Yesus dalam khotbah ini. Dan terutama, Bapak Ibu, janji Tuhan yang akan melimpahkan hari sukacita bagi umat Tuhan, hari Parodo Pulupo di Bangsuni Debata itu, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026 akan terwujud, akan terrealisir dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, Gembala Agung mengenal, melihat pribadi dan hidup kita. Jangan merasa diri kita sendirian. Saudara, di ayat 14 Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yakni apa? Ia mengenal domba-dombanya satu persatu. Biarpun domba-domba kelihatannya hampir sama semuanya atau hampir sama, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba-domba yang lain. Gembala yang baik itu mengenal sifat, karakter, dan perilaku masing-masing domba. Masing-masing kita sebagai domba itu dikenal oleh Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, bukankah ini adalah merupakan berita yang sangat indah bagi kita, karena Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi kita masing-masing. Ini suatu hal yang indah. Ini sangat-sangat memberi penguatan, topangan, dan penghiburan apul-apul doon bagi kita semua, Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu, di saat Tuhan mengenal, melihat kita, ini juga berarti bahwa Tuhan itu tahu dengan jelas semua permasalahan hidup kita, semua pergumulan, kepahitan, kekecewaan yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu dan Tuhan lihat hal-hal yang sedang menghimpit, menekan hidup kita, dan bahkan semua kebutuhan kita pun Tuhan baca semuanya. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini seakan-akan kita berjuang sendiri di dunia. Oh, nggak boleh. Seakan-akan tanpa ada yang menolong kita. Oh, jangan berpikir seperti itu. Dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi, kita tidak boleh merasa bahwa sepertinya kita berjalan sendirian. Sepertinya kita merasa diri kita sudah ditinggalkan semua orang, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita, bahkan apalagi merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Oh, tidak, Bapak Ibu, kita ditinggalkan Tuhan, tidak. Ingatlah, karena Yesus mengenal kita itu, maka pendampingan, pemeliharaan, dan topangan Tuhan itu sifatnya itu pasti, tidak boleh diragukan sedikit pun. Itu sebabnya janji Tuhan untuk memberi hari sukacita bagi umat Tuhan, hari Parodo Pulupo di Bangsuni Debata itu, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026, sangat-sangat kuat dan pasti memberi kita jaminan penyertaan Allah. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, sebagai domba Allah, jangan abaikan suara
suara Tuhan Gembala Agung. Nah Bapak Ibu, pada ayat 3, 4, 5, dan 16 khotbah kita ini, Yesus mengatakan bahwa domba-domba mendengar suara dari gembalanya. Kenapa bisa mendengar? Karena hidup gembala dan yang digembalakannya itu sudah menyatu. Siang, malam, mereka sama-sama tidur di tempat yang sama. Mereka sama-sama berjalan pada jalan-jalan yang sama. Sama-sama menderita ketika penderitaan itu datang. Dalam segala hal, mereka sudah ada ikatan batin. Saudara, bagaimana pendengaran kita terhadap suara Tuhan itu? Apakah kita selalu peka, tinggil terhadap suara Tuhan? Apakah kita cepat meresponi, menanggapi setiap panggilan, setiap suara, setiap teguran, arahan, dan tuntunan Tuhan Sang Gembala kita itu? Jangan-jangan banyak di antara kita yang lebih tertarik terhadap apa? Terhadap suara-suara duniawi ini daripada suara Tuhan. Jangan-jangan banyak di antara kita lebih cepat meresponi suara-suara duniawi, suara uang hepeng, suara duit, suara adat istiadat, budaya, daripada suara Roh Kudus. Nah saudara, sebagai kawanan domba-domba Tuhan, mari kita menghargai setiap suara dan panggilan Tuhan lewat firman-Nya, lewat bisikan Roh Kudus, lewat khotbah yang kita dengar. Karena melalui itu Roh Kudus berbicara kepada kita, bersuara kepada kita. Sebagai gembala dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa dan negara, sesuai jabatan yang kita sandang masing-masing. Mari kita peka, tinggil mendengar suara Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kebisingan duniawi dan hiruk pikuknya kesibukan-kesibukan kita sehari-hari membuat kita tidak lagi mengenal gembala kita, dan bahkan sudah mulai tuli dan tidak lagi mendengar suara Gembala Agung kita Yesus. Dengan kepekaan kita terhadap suara Tuhan itu Bapak Ibu, maka hari sukacita bagi umat Tuhan, hari parulu-pulu pun di bangsoni debata akan terrealisir dan akan kita nikmati dalam hidup ini sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah pertanggihan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 19 Juli 2026 dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16 ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan dan menikmati hari sukacita bagi umat Tuhan, hari parulu-pulu di bangso ni debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu ke-7 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Tuhanlah yang menjadi Gembala Agung bagi kami, yang terus menggembalakan hidup kami, dan bahkan kami juga sudah Tuhan tempatkan menjadi domba-domba yang senantiasa dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berilah padang rumput hijau dan air yang tenang bagi kami untuk hidup kami, dan biarlah kami berperan juga di tengah-tengah komunitas kami sebagai gembala. Beri kami hikmat, beri kami wibawa, beri kami kemampuan menggembalakan domba yang harus kami pimpin, baik di rumah tangga, baik di kantor, baik di tempat pelayanan-pelayanan kami. Biarlah kami menjadi gembala, dan sebagai kawanan domba, biarlah kami menaati seluruh aturan-aturan, mau mendengar suara arahan bimbingan dari para gembala-gembala kami, terutama Gembala Agung kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.